Di era yang penuh perubahan yang sangat cepat ini, ketenangan hidup seringkali terasa seperti harta yang sulit digapai. Setiap hari, kita dibombardir oleh notifikasi ponsel, target waktu pekerjaan, dan tekanan sosial yang tak kunjung usai. Hidup seolah menjadi perlombaan tanpa garis finish, di mana kita terus berlari mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar memuaskan. Stres, kecemasan, dan rasa lelah batin menjadi teman setia yang seakan tak bisa dihindari. Namun, di tengah kegaduhan ini, ada sebuah warisan kebijaksanaan yang telah menunggu selama lebih dari 2.600 tahun yang lalu untuk kita temukan kembali. Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, adalah seorang pangeran yang meninggalkan kemewahan istana untuk mencari jawaban atas penderitaan manusia. Setelah bertahun-tahun bermeditasi dan merenung, ia menemukan rahasia kebahagiaan sejati, sebuah pencerahan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi warisan abadi bagi umat manusia. Ajaran Buddha bukan sekadar filosofi atau dogma, melainkan panduan praktis yang bisa diterapkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ia mengajarkan bahwa ketenangan batin bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, melainkan sebuah keadaan yang bisa kita wujudkan melalui pemahaman dan latihan. Di tengah dunia yang semakin kompleks, ajaran Buddha justru terasa lebih relevan. Prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, kesadaran penuh, dan penerimaan terhadap ketidakkekalan menjadi penawar bagi kegelisahan manusia modern. Ketika kita merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, ajaran Buddha mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke dalam diri. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada pencapaian materi atau pengakuan orang lain, melainkan pada kemampuan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Mari kita telusuri bersama bagaimana ajaran Buddha yang telah berusia lebih dari 2.600 tahun ini mampu menjawab kegelisahan manusia masa kini. Dari meditasi yang menenangkan pikiran, hingga prinsip hidup sederhana yang membebaskan kita dari belenggu keinginan. Setiap ajaran Buddha adalah sebuah undangan untuk menemukan ketenangan dalam diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, kedamaian berasal dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Inilah saatnya kita kembali pada kebijaksanaan kuno ini untuk menemukan ketenangan yang sesungguhnya di tengah hiruk-pikuk zaman. Mari simak dan pelajari pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, 4 kesunyataan hidup, fondasi pemahaman tentang penderitaan dan pembebasan. Inti ajaran Buddha dimulai dengan 4 kesunyataan hidup. Istilah ini sering dikenal dengan Cattari Arya Satchani, yang menjadi peta menuju kebebasan dari penderitaan. Kebenaran pertama, disebut Dukkha Sacca, menyatakan bahwa hidup manusia tidak lepas dari penderitaan, baik fisik maupun batin. Namun, Buddha tidak sekadar pesimis. Beliau mengajak kita untuk mengenali realitas ini sebagai langkah awal untuk melampauinya. Dengan memahami bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan, kita bisa belajar menerimanya tanpa perlawanan berlebihan, sehingga mengurangi beban emosional yang sering kita rasakan. Kebenaran kedua, yaitu Samudaya Sacca. Bagian ini mengungkap akar dari penderitaan yang diistilahkan sebagai tanha atau keinginan dan kemelekatan. Seperti api yang terus diberi bahan bakar, keinginan yang tak terpuaskan menciptakan lingkaran penderitaan yang tak berujung. Kita sering terjebak dalam pola pikir yang menganggap bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih melalui pencapaian materi, pengakuan orang lain, atau kondisi ideal tertentu. Padahal, Buddha mengajarkan bahwa keinginan inilah yang justru membuat kita terus merasa kurang dan gelisah. Kebenaran ketiga, disebut Nirodha Sacca, menawarkan harapan, karena Buddha mengajarkan bahwa penderitaan bisa dihentikan. Nirwana, atau keadaan bebas dari kemelekatan, adalah tujuan akhir di mana ketenangan sejati terwujud.
Ini bukanlah tempat atau kondisi eksternal, melainkan keadaan batin yang dicapai ketika kita berhasil melepaskan diri dari belenggu keinginan dan kemelekatan. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang bisa kita wujudkan dalam diri sendiri. Kebenaran keempat, Magga Sakca. Ini adalah cara Buddha memberikan solusi konkret melalui jalan berunsur 8. Jalan ini terdiri dari 3 kelompok praktik yang meliputi etika atau sila, meditasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. Etika mengajarkan kita untuk hidup harmonis dengan diri sendiri dan orang lain, meditasi melatih pikiran untuk tetap tenang dan fokus, sementara kebijaksanaan membantu kita melihat realitas sebagaimana adanya. Ketiga aspek ini saling melengkapi, membentuk fondasi yang kuat untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Sebagai contoh praktis, bayangkan seorang pebisnis yang stres karena ambisi berlebihan. Ia terus mengejar target dan merasa gelisah ketika hasil tidak sesuai harapan. Dengan menerapkan 4 kesunyataan hidup, ia bisa belajar mengurangi kemelekatan pada hasil, fokus pada proses, dan menemukan ketenangan dalam usaha yang dilakukan. Ketika ia menyadari bahwa penderitaannya berasal dari keinginan yang tak terpuaskan, ia bisa mulai melatih diri untuk hidup dengan lebih sederhana dan penuh syukur. Inilah kekuatan ajaran Buddha, tidak hanya menjelaskan akar masalah, tetapi juga memberikan jalan keluar yang praktis dan transformatif. Dengan memahami dan mempraktikkan 4 kesunyataan hidup, kita tidak hanya menemukan jawaban atas penderitaan kita, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kebahagiaan sejati. Ajaran ini, meski telah berusia lebih dari 2.600 tahun, tetap relevan karena menyentuh inti dari pengalaman manusia yang universal. Kedua, jalan tengah, menghindari ekstrim, menemukan keseimbangan. Buddha menolak 2 ekstrim yang sering dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan, yaitu kehidupan mewah yang penuh nafsu dan asketisme yang menyiksa diri. Sebelum mencapai pencerahan, ia sendiri pernah menjalani kedua gaya hidup ini. Sebagai pangeran, ia menikmati kemewahan istana, tetapi menyadari bahwa hal itu tidak membawa kebahagiaan sejati. Kemudian, ia mencoba asketisme ekstrim, hampir menyiksa diri hingga nyaris mati, namun menyadari bahwa ini juga bukan jalan yang benar. Dari pengalaman ini, Buddha menemukan jalan tengah atau Majjhima Patipada, sebuah prinsip keseimbangan yang menghindari ekstrim dan mengajarkan harmoni antara memenuhi kebutuhan dasar dan melatih pengendalian diri. Hidup sederhana adalah salah satu aspek penting dari jalan tengah. Kesederhanaan bukan berarti hidup dalam kemiskinan atau menolak semua kenikmatan duniawi, melainkan menghargai apa yang dimiliki tanpa terbelenggu oleh keinginan berlebih. Seperti yang diajarkan Buddha, kesederhanaan melatih rasa syukur dan kepuasan batin. Ketika kita belajar hidup dengan apa yang benar-benar kita butuhkan, kita menemukan kebebasan dari tekanan untuk terus mengejar lebih banyak. Ini bukanlah pengorbanan, melainkan pembebasan dari belenggu materi yang seringkali justru membuat kita merasa terpenjara. Prinsip moderasi dalam segala hal juga menjadi kunci dalam jalan tengah. Baik dalam bekerja, makan, atau berelasi, moderasi mencegah kelelahan fisik dan emosional yang sering muncul ketika kita terjebak dalam kebiasaan ekstrim. Misalnya, bekerja terlalu keras tanpa istirahat bisa menyebabkan burnout, seperti stres kronis, di mana kita akan merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional gara-gara pekerjaannya. Sementara bermalas-malasan bisa menimbulkan rasa tidak produktif dan tidak berguna. Dengan menerapkan moderasi, kita belajar menemukan ritme yang sehat, di mana kita bisa memberikan yang terbaik tanpa mengorbankan kesejahteraan diri sendiri. Jalan tengah mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan batasan dan kebutuhan diri. Ini bukanlah jalan yang mudah, terutama di dunia modern yang sering mendorong kita untuk hidup dalam ekstrim. Entah itu bekerja tanpa henti, menghabiskan uang untuk hal-hal tidak perlu, atau terjebak dalam hubungan yang tidak sehat.
Namun, dengan melatih keseimbangan, kita bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih abadi. Seperti yang diajarkan Buddha, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan atau penyangkalan diri, tetapi dalam kemampuan kita untuk hidup dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Ketiga, meditasi, melihat realitas sebagaimana adanya. Meditasi Vipassana, yang berarti melihat secara mendalam, adalah salah satu teknik meditasi tertua dalam ajaran Buddha. Praktik ini mengajarkan kesadaran penuh dengan cara mengamati napas, sensasi tubuh, dan aliran pikiran tanpa penilaian atau reaksi. Tujuannya adalah untuk melihat realitas sebagaimana adanya, tanpa distorsi oleh keinginan, ketakutan, atau prasangka. Dengan melatih meditasi, praktisi belajar melepaskan reaksi impulsif terhadap situasi, sehingga bisa merespons kehidupan dengan lebih tenang dan bijaksana. Ini bukan sekadar latihan relaksasi, melainkan sebuah proses transformasi batin yang mendalam. Manfaat meditasi tidak hanya diakui secara spiritual, tetapi juga didukung oleh penelitian ilmiah modern. Studi menunjukkan bahwa praktik ini dapat mengurangi stres, meningkatkan regulasi emosi, dan memperkuat fokus. Misalnya, sebuah penelitian dari Harvard University menemukan bahwa meditasi dapat mengubah struktur otak, meningkatkan ketebalan korteks prefrontal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kesadaran diri. Selain itu, praktik ini juga membantu mengurangi aktivitas di amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab atas respons stres dan kecemasan. Dengan kata lain, meditasi tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga membawa perubahan fisik yang mendukung kesehatan mental jangka panjang. Kisah transformasi seorang ibu rumah tangga yang awalnya dilanda kecemasan adalah bukti nyata dari kekuatan meditasi. Setiap pagi, ia meluangkan waktu 10 menit untuk duduk diam, mengamati napas, dan menerima segala emosi yang muncul tanpa terhanyut. Awalnya, ia merasa sulit untuk tetap fokus, tetapi seiring waktu, ia mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Kecemasannya berkurang, dan ia belajar menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih tenang. Ia menyadari bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan, dan yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Melalui meditasi, ia tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga kebijaksanaan untuk hidup dengan lebih penuh dan bermakna. Meditasi adalah hadiah berharga dari ajaran Buddha yang tetap relevan hingga hari ini. Ia mengajarkan kita untuk tidak melarikan diri dari masalah, tetapi menghadapinya dengan kesadaran penuh dan hati yang tenang. Dengan melatih meditasi, kita tidak hanya menemukan ketenangan batin, tetapi juga kebebasan dari belenggu pikiran dan emosi yang seringkali mengganggu kehidupan kita. Keempat, karma dan kasih sayang, menanam benih kebahagiaan. Ajaran karma dalam Buddhisme mengajarkan bahwa setiap tindakan, baik melalui pikiran, ucapan, atau perbuatan, memiliki konsekuensi yang akan kembali kepada kita, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Karma bukanlah takdir yang kaku, melainkan sebuah hukum alam yang adil dan seimbang. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya dengan menanam benih kebaikan melalui perbuatan baik, ucapan jujur, dan pikiran positif. Dengan memahami ini, kita diajak untuk lebih bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat, karena setiap tindakan adalah benih yang akan tumbuh menjadi buah kebahagiaan atau penderitaan di masa depan. Salah satu cara utama untuk menciptakan karma baik adalah melalui praktik metta, atau cinta kasih universal. Buddha mengajarkan bahwa kasih sayang bukan hanya sekadar perasaan, melainkan sebuah sikap hidup yang harus terus dipupuk dan dikembangkan. Ketika kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, tanpa memandang batasan atau perbedaan, kita tidak hanya membawa kedamaian bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Ini adalah salah satu kunci utama untuk mencapai ketenangan hidup,
karena hati yang dipenuhi kasih sayang adalah hati yang bebas dari kebencian, iri, dan kegelisahan. Ilmu pengetahuan modern pun mendukung ajaran Buddha tentang manfaat praktik cinta kasih. Saat kita berbuat baik atau memancarkan kasih sayang, otak kita melepaskan hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta. Hormon ini tidak hanya menciptakan perasaan bahagia, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan demikian, praktik metta bukan hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga kesehatan mental dan fisik. Ini menunjukkan betapa harmonisnya ajaran Buddha dengan kehidupan modern, sekaligus membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bisa diraih melalui cara-cara yang sederhana namun penuh makna. Namun, mengembangkan cinta kasih universal tidak selalu mudah. Tantangan hidup, konflik, dan kesulitan seringkali membuat kita terjebak dalam emosi negatif seperti kemarahan atau kekecewaan. Disinilah ajaran Buddha tentang kesadaran dan kesabaran menjadi penting. Dengan melatih kesadaran, kita belajar untuk mengamati emosi kita tanpa terlarut di dalamnya. Sementara kesabaran membantu kita untuk tetap tenang dan tidak bereaksi secara impulsif. Kombinasi antara cinta kasih, kesadaran, dan kesabaran inilah yang menjadi pondasi kuat untuk menciptakan ketenangan hidup yang abadi. Karma dan kasih sayang adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Karma mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan, sementara kasih sayang membimbing kita untuk bertindak dengan hati yang tulus dan penuh welas asih. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, kita tidak hanya menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kebahagiaan dunia secara keseluruhan. Inilah esensi dari kehidupan yang tenang dan bermakna, sesuai dengan ajaran Buddha, hidup yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan tindakan yang membawa manfaat bagi semua makhluk. Kelima, menerima ketidakkekalan, kunci melepaskan kegelisahan. Segala sesuatu di dunia ini bersifat anicca, atau tidak kekal. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang tetap konstan dalam hidup. Hubungan, kekayaan, kesehatan, bahkan identitas kita sendiri, semuanya terus berubah seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Ketika kita memahami dan menerima ketidakkekalan ini, kita mulai melepaskan diri dari belenggu keterikatan yang sering menjadi sumber kegelisahan dan penderitaan. Dengan menyadari bahwa tidak ada yang abadi, kita belajar untuk hidup dengan lebih bijaksana, tidak terlalu terpaku pada hal-hal sementara, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Keterikatan pada hal-hal yang bersifat sementara, seperti harta benda, status, atau bahkan hubungan, seringkali menjadi akar dari penderitaan kita. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul ketika kita menolak kenyataan bahwa segala sesuatu pasti berubah. Ketika kita berusaha mempertahankan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa dipertahankan, kita hanya akan menemui kekecewaan dan kegelisahan. Dengan menerima ketidakkekalan, kita belajar untuk melepaskan keterikatan dan hidup dengan lebih ringan, karena kita memahami bahwa segala sesuatu datang dan pergi sesuai dengan hukum alam. Penerimaan terhadap ketidakkekalan juga membawa kita pada kebijaksanaan yang lebih dalam tentang hidup. Ketika kita tidak lagi terobsesi untuk mengontrol atau mempertahankan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita menemukan kedamaian batin yang sejati. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal eksternal, melainkan dari pikiran yang tenang dan hati yang bebas dari keterikatan. Dengan merenungkan anicca, kita belajar untuk menghargai setiap momen dalam hidup, karena kita tahu bahwa setiap detik adalah unik dan tidak akan terulang kembali. Menerima ketidakkekalan adalah kunci untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kebebasan. Ketika kita berhenti melawan perubahan dan mulai mengalir bersama arus kehidupan, kita menemukan ketenangan yang mendalam. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa dengan memahami anicca, kita tidak hanya melepaskan kegelisahan,
tetapi juga membuka diri terhadap kebahagiaan yang lebih besar, kebahagiaan yang berasal dari penerimaan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Inilah esensi dari hidup yang tenang dan bermakna, di mana kita belajar untuk melepaskan yang sementara dan merangkul yang abadi, kebijaksanaan dan cinta kasih yang tak terbatas. Ajaran Buddha bukanlah sekadar dogma atau aturan yang kaku, melainkan sebuah seni hidup yang universal dan dapat dipraktikkan oleh siapapun, terlepas dari agama, budaya, atau latar belakang. Prinsip-prinsipnya, seperti meditasi yang melatih kesadaran, hidup sederhana yang membebaskan diri dari keterikatan, dan cinta kasih yang memancar tanpa syarat, telah teruji selama lebih dari 26 abad sebagai jalan menuju ketenangan batin. Ajaran ini tidak memaksa, melainkan mengajak kita untuk bereksperimen dan merasakan sendiri manfaatnya, karena kebenaran sejati selalu bisa dibuktikan melalui pengalaman pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh Buddha, kedamaian berasal dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Pesan ini mengingatkan kita bahwa sumber kebahagiaan dan ketenangan sejati tidak terletak pada hal-hal material, status, atau pengakuan dari orang lain, melainkan pada pikiran dan hati yang telah dilatih untuk tetap tenang dan bijaksana. Ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar diri dan mulai merenung ke dalam, kita akan menemukan bahwa kedamaian sejati telah selalu ada di sana, menunggu untuk disadari dan dipupuk. Mari kita menjadikan ajaran Buddha sebagai panduan dalam menjalani hidup yang penuh makna dan bermartabat. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsipnya, kita tidak hanya menciptakan ketenangan bagi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kedamaian dunia secara keseluruhan. Sebab, seperti benih yang ditanam dengan penuh cinta, setiap tindakan baik dan setiap momen kesadaran akan tumbuh menjadi pohon kebijaksanaan yang memberikan keteduhan bagi semua makhluk. Inilah warisan abadi dari ajaran Buddha, sebuah jalan menuju kebahagiaan sejati yang bisa kita tempuh bersama, di sini dan sekarang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.